Halo teman-teman semuanya, salam pejuang ASN. Nah teman-teman, saat ini kita sedang menunggu-nunggu jadwal pembukaan CASN 2024. Namun hilalnya memang sudah mulai terlihat karena kemarin untuk Permen Pan RB nomor 006 tahun 2024 sudah diterbitkan. Permen itu untuk apa ya? Nah teman-teman, permen itu adalah untuk mengatur tentang bagaimana pelaksanaan CASN 2024, bagaimana kemudian jenis pengadaannya, kemudian jenis jabatannya. Beberapa hari yang lalu, Kemenpan RB sudah mengadakan rapat untuk sosialisasi mengenai pengadaan CPNS. Nah, kenapa diadakan sosialisasinya hanya untuk CPNS saja? Karena memang seperti yang pernah diinformasikan oleh Ibu Sri Widayanti sebagai Direktur Pengadaan dan Kepangkatan di BKN, beliau mengatakan bahwa tahapan untuk seleksi P3K itu ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk sekolah kedinasan, yang kedua kemudian CPNS, dan yang ketiga adalah P3K. Dan hal ini dimungkinkan karena kemarin sudah sosialisasi tentang bagaimana pengadaan CPNS, maka dimungkinkan dalam waktu dekat ini yang akan diadakan dulu adalah CPNS. Tahapan seleksi P3K 2024 diatur dalam Permen Pan RB nomor 006 tahun 2024 yang baru rilis beberapa hari kemarin. Seperti yang selalu didengungkan oleh Kemenpan RB bahwa untuk mengikuti seleksi CASN 2024 ini harus melalui 2 tahapan yang tidak boleh dilewatkan. Tahap yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi. Sedangkan tahap yang kedua adalah seleksi kompetensi. Nah, bagaimana dengan aturannya? Kita lihat beberapa aturan untuk seleksi CASN 2024. Apa yang harus dilakukan oleh pelamar pada tahap ini? Pada tahap yang pertama, pelamar itu harus memenuhi persyaratan administrasi serta kualifikasi yang dilengkapi dengan dokumen. Nah, kemudian setelah pelamar lolos tahap administrasi, maka pelamar akan lanjut pada tahap seleksi kompetensi. Pelamar yang tidak lolos tahap seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah maksimal adalah 3 hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Proses sanggah dimungkinkan akan diterima sejauh itu bukan kesalahan dari pelamar. Misalnya, kesalahan teknis, kesalahan sistem, kemudian ada scan yang tidak terbaca dan lain sebagainya. Jika proses sanggah diterima, maka pengumuman seleksi administrasi hasil sanggah tersebut dapat diterima paling lambat 7 hari kalender setelah masa sanggah berakhir. Nah, kemudian setelah proses administrasi selesai, maka pelamar akan menuju ke tahap yang kedua, yaitu tahap seleksi kompetensi. Pelaksanaan seleksi baik CPNS maupun P3K dilakukan melalui CAT, Computer Assisted Test, oleh BKN. Berdasarkan pengalaman dari yang lalu, untuk proses CAT ini untuk nilai akan segera keluar dan kita mengetahui berapa nilai yang kita peroleh. Jadi, untuk pelaksanaan tes berdasarkan CAT, maka ini akan sangat fair, jadi ini meminimalisir untuk titipan-titipan dari orang-orang yang berkuasa. Seleksi kompetensi untuk P3K akan berbeda dengan CPNS. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah seleksi kompetensi sosiokultural. Nah, selain ketiga jenis tes tadi, ada satu lagi tes, yaitu tes wawancara. Nah, bedanya tes wawancara di sini tidak kemudian pelamar diwawancarai secara langsung. Namun, untuk seleksi wawancara ini juga dilakukan melalui CAT. Jika instansi pemerintah menggelar seleksi ASN ini tingkat instansi, maka bisa jadi akan diadakan juga untuk seleksi tambahan seperti yang tahun-tahun kemarin sudah dilaksanakan adalah SKTT. Nah, SKTT tersebut boleh dilakukan selain CAT BKN. Seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT yang dilaksanakan oleh instansi dapat dilaksanakan untuk jabatan P3K yang bersifat sangat teknis.
atau memerlukan keahlian khusus yang memang itu harus dinilai dari segi skillnya. Seleksi tersebut jenisnya adalah menggunakan bentuk tes meskipun tidak melalui CATBKN dan tidak boleh melalui wawancara. Kenapa hal ini tidak boleh melalui wawancara? Karena dimungkinkan nanti adanya subjektivitas. Untuk pelaksanaan SKTT di tahun-tahun lalu banyak terjadi kericuhan, terutama untuk Dinas Pendidikan. Namun untuk SKTT di tahun ini dimungkinkan sudah dievaluasi dan dilaksanakan hanya untuk jabatan-jabatan tertentu saja, dan itu tidak akan memberi peluang kepada para calo CASN. Instansi atau pemerintah daerah harus mengusulkan mekanismenya kepada Panselnas, yang dilanjutkan dengan membuat pedoman yang akan disetujui oleh Menpan RB. Paling lambat 10 hari kerja sebelum masa penutupan pengumuman lowongan. Pedoman yang harus disusun minimal berisi beberapa hal. Yang pertama adalah jenis seleksi kompetensi. Yang kedua, pokok substansi yang akan dinilai pada setiap jenis tes yang dilengkapi dengan kriteria penilaiannya. Yang ketiga adalah kompetensi penguji atau lembaga penguji pada setiap jenis tes. Yang keempat adalah bobot penilaian setiap jenis tes. Yang kelima, sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau yang tidak menggugurkan. Dan yang terakhir adalah formulir atau jenis aplikasi yang digunakan untuk jenis tes atau penilaiannya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika pelamar sudah mengikuti seluruh rangkaian baik dari seleksi administrasi kemudian seleksi kompetensi, semisal ada instansinya yang membuat seleksi tambahan seperti SKTT, maka selanjutnya adalah untuk lolos dalam seleksi ini, maka pelamar harus memenuhi nilai ambang batas. Pelamar P3K akan dinyatakan lulus dalam seleksi ini dengan adanya syarat, yaitu memenuhi nilai ambang batas atau memenuhi peringkat terbaik. Mengapa ada dua hal ini? Karena untuk pelaksanaan P3K, jika P3K itu dilaksanakan bukan untuk pemenuhan tenaga non-ASN, maka dia harus memenuhi nilai ambang batas yang nanti akan diatur dalam Permen Pan RB. Kemudian yang kedua adalah untuk tenaga non-ASN atau tenaga honorer atau yang prioritas, maka dia tidak wajib untuk memenuhi nilai ambang batas namun harus memenuhi peringkat terbaik. Apa yang dimaksud dengan harus memenuhi peringkat terbaik? Nah, untuk peringkat terbaik ini menjelaskan bahwa misalnya dalam satu jenis seleksi formasi itu kebutuhannya ada 10. Namun untuk pelamarnya dari misalnya non-ASN ada 20. Nah, untuk ketersediaan formasi yang 10 tadi, maka dari 20 orang ini akan dipilih untuk urutan yang dari peringkat yang pertama sampai dengan peringkat ke-10. Kemudian untuk yang berperingkat 11 sampai dengan 20 dia tidak akan mendapatkan formasi tersebut. Yang akan mendapatkan formasi adalah nilai yang berperingkat terbaik formasi tersebut. Misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, formasinya ada 10 kemudian pelamarnya 20, maka yang akan diambil adalah urutan 1 sampai dengan urutan yang 10. Nah, bagaimana jika terjadi ada nilai akhir yang draw atau sama? Terjadi hal yang demikian, maka kelulusan peserta akan diatur menggunakan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama adalah dibandingkan dulu nilai teknis yang tertinggi. Kemudian yang kedua, dibandingkan lagi dengan nilai kumulatif dari nilai kompetensi sosiokultural dan manajerial. Jika dari 2 poin ini kemudian masih juga draw, maka yang berikutnya adalah akan diperbandingkan dengan nilai kompetensi wawancara. Kemudian bagaimana kalau dari 3 komponen ini kemudian masih juga draw, maka yang akan diperbandingkan adalah melihat usia yang paling tinggi. Jadi ini adalah bentuk dari afirmasi dari pemerintah, jika ada draw maka yang akan kemudian didahulukan adalah yang usianya paling tinggi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju CASN 2024. Salam pejuang ASN.